Generasi saya itu disebutnya generasi milenial, di mana ada beberapa stigma yang melekat seperti misalnya kami itu generasi instan, pengennya cepat aja, kurang bisa menikmati atau menghargai proses dan hanya fokus pada result. Bukan stigma sih, sebenarnya kata-kata. Kalau generasi kita tuh sering diasosiasikan dengan kata-kata individualisme, instan, terus burnout, insecurity, apa lagi ya? Happiness seeker, tapi kita nggak terlalu suka sama hardworking, itu sih. Yang pertama adalah stigma bahwa generasi kami ini adalah generasi strawberry generation. Terus yang kedua juga adalah generasi atau angkatan COVID yang lembek gitu, yang nggak tahan banting. Pembawa perubahan atau agent of change, karena banyak di antara generasi kami, generasi millennials ini saat ini berada di usia produktifnya dan mereka berada di berbagai bidang di lapisan masyarakat yang membawa perubahan-perubahan dengan tekad untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Generasi kita adalah generasi yang punya toleransi yang tinggi. Kita generasi yang independen. Kita generasi yang sudah liberated. Kita generasi yang takes pleasure in every moment. Kelima, kita tuh generasi yang suka berpikir panjang. So when we think kalau memang posisi ini nggak cocok dengan kita, ngapain lama-lama, just bail out man, kayak masih banyak kesempatan di luar sana. Saya adalah generasi penggerak, generasi pengubah, dan generasi pionir untuk menjangkau orang-orang di luar sana untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pertama yang menginspirasi saya adalah keinginan untuk dapat bermanfaat, dan karena saya berada di bidang teh, maka saya ingin ada satu kontribusi untuk teman-teman di industri hulu terutama, karena secangkir teh yang bisa kita nikmati itu adalah hasil kerja keras, dan di situ ada peran-peran orang yang sangat penting sekali, yaitu para pemetik dan juga petani teh di industri hulu. Dari situlah kami melihat adanya potensi dari hasil teh yang dihasilkan oleh para petani di Desa Paninggaran Kabupaten Pekalongan, dan juga selain potensi melihat adanya satu tekad yang sangat kuat dari mereka untuk mau belajar, mau berubah, menjadi lebih baik dan mengangkat hasil teh produksi dari desa mereka itu agar dapat punya value dan nilai yang lebih untuk dapat diterima dan dipasarkan ke market yang lebih luas, nggak cuma di Indonesia tapi juga untuk market ekspor. Pandemi COVID-19 melumpuhkan infrastruktur pendidikan di Indonesia, dan itu membuat aku lebih terasa tentang inequality of opportunity pelajar-pelajar Indonesia. Tidak semua teman-teman di negara kita punya akses yang sama ke fasilitas pendidikan yang memadai atau lingkungan pendidikan yang mendukung. Nah, maka dari itu akhirnya aku berpikir nih, bagaimana cara kita bisa berharap semua pelajar Indonesia punya kesempatan yang sama untuk mengenyam karir yang bagus apabila mereka tuh startnya saja sudah berbeda. Inspirasi saya untuk Mars Ajar adalah saya melihat bahwa di daerah-daerah itu banyak orang yang punya mimpi besar, banyak orang yang pengen melanjutkan pendidikannya di lebih lanjut, baik itu ke dalam negeri ataupun luar negeri, untuk sekolah lebih lanjut, dan berkeinginan untuk memajukan daerahnya lagi untuk kembali. Nah, saya pengen orang-orang seperti itu nggak takut gitu, nggak takut bersaing, nggak takut melangkah, dan nggak takut juga untuk bersaing gitu ya, beradu dengan orang-orang yang ada di kota yang punya privilege lebih, yang dengan mudah menjangkau hak-hak atau fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada. Di sana kami malah belajar banyak hal, melihat bapak dan ibu petani dan juga ibu-ibu pemetik teh, di mana usia mereka sudah tidak muda lagi, tapi mereka punya keinginan dan tekad yang kuat untuk membuat kehidupan mereka lebih baik lagi, untuk dapat memproduksi teh yang lebih baik lagi, yang punya value, punya nilai lebih, sehingga itu memberikan harapan buat generasi muda di daerah tersebut, di daerah. Hal yang aku pelajari dari Jatmiko Indonesia adalah aku merasa jauh lebih optimis dengan masa depan negara kita, karena banyak banget berteman teman-teman dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Provinsi Bali, yang meskipun mereka tuh pertama kali masuk, mereka bahasa Inggrisnya masih shaky begitu, tapi dengan sedikit effort dan dukungan dari kita kayak para mentor mereka begitu, dan kita kasih sedikit bumbu kepercayaan, itu mereka akhirnya bisa menjadi individual dengan skill yang memang mereka awalnya aim begitu.
Jadi pelajar-pelajar Indonesia tuh sangat gigih. We are very determined begitu. We are target oriented. Hal yang saya pelajari itu adalah pertama, segala sesuatu itu bukan tentang uang. Jadi memang segala sesuatu butuh uang, tapi bukan tentang uang. Jadi memang kita harus berbuat bukan untuk pencarian semata, bukan pencarian ekonomi semata, tapi juga bagaimana kita bisa berdampak untuk sekitar kita. Bisa terus berbagi kecintaan terhadap teh supaya lebih banyak lagi teman-teman di Indonesia yang bisa suka, bisa apresiasi, bisa jatuh hati sama teh, bisa menikmati teh-teh enak. Dan yang terakhir adalah aku berharap 5 tahun ke depan ini Jatmiko Indonesia bisa lebih established, kita bisa lebih punya banyak tim, lebih punya banyak pengajar, dan kita bisa membantu dan mensupport lebih banyak pelajar-pelajar Indonesia. Impian saya adalah untuk menghilangkan rasa takut orang terkait pendidikan yang mahal gitu. Jadi orang itu bebas bermimpi untuk bisa melanjutkan sekolah di mana saja tanpa memikirkan latar belakang ekonomi yang dimilikinya seperti itu.